Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas mengenai skabies atau yang biasa kita sebut dengan kudis nih. Tadi sempat sudah dijelaskan oleh Dokter Sela juga. Nah sekarang akan dijelaskan untuk cara menghindari, mengobati juga ya dok ya. Mungkin bisa dilanjutkan kembali. Langsung ya. Oke, jadi kalau untuk dokter sendiri melakukan diagnosa dari si skabies ini ada 3 tahapan ya. Oke, yang pertama anamnesa, yang kedua pemeriksaan fisik, dan yang ketiga pemeriksaan penunjang. Jadi anamnesa jelas kita tanyakan apa keluhannya, gatalnya di mana, seperti apa gatalnya, kapan munculnya, kemudian kapan saat-saat paling gatal, lalu apakah ada keluarga atau orang-orang di sekitar yang mengalami hal yang serupa. Kemudian riwayat alergi perlu ditanyakan juga. Untuk apa? Untuk mensingkirkan diagnosa lainnya ya. Kemudian pemeriksaan fisik, nah nanti kita lihat nih, bisa kita lihat dari ruam-ruamnya ya, karena dia kalau untuk skabies sendiri itu khasnya adalah terowongannya. Nah kadang yang sulit melakukan penegakan diagnosa atau sering misdiagnosa adalah ketika sudah terjadi infeksi sekunder. Artinya sudah biasanya infeksi sekunder itu karena digaruk bisa, atau dilakukan self treatment, artinya mengobati diri sendiri. Kayaknya ini alergi nih, saya kasihkan misalnya kayak yang sering dibeli-beli itu betametason, prednison, dioles-oles. Nah, itu kortikosteroid itu ketika sampai di kulit dia akan menyamarkan bentuk luka atau bentuk ruamnya. Akhirnya si ruam khas atau bentuk khas dari si skabies ini samar. Akhirnya apa? Jadi mistreatment nanti, salah diagnosa karena sudah tersamarkan oleh self treatmentnya tadi. Yang harusnya diobati skabies akhirnya diobati dengan penyakit lain, akhirnya tidak tuntas atau lambat jadinya. Karena lambat ketahuannya, oh ternyata ini diagnosa utamanya adalah skabies, seperti itu. Karena digaruk-garuk juga nih memunculkan infeksi sekunder, akhirnya sudah berbentuk mungkin penebalan, sudah kemana-mana, bentuk terowongannya pun tidak jelas lagi. Ketika sudah ragu nih karena lesinya atau ruamnya sudah bervariasi, sudah bermacam-macam, maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, jadi untuk menegakkan diagnosa ada 4 cardinal sign ya, atau 4 ciri khasnya yang cukup 2 saja terpenuhi bisa ditegakkan itu skabies ya. Yang pertama tadi yang sudah dijelaskan dokter Sela, bahwa gatal pada malam hari karena aktivitas tungau itu lebih tinggi pada suhu lembab dan panas ya. Jadi ketika malam hari si tungau betina itu biasanya bergerak di dalam tubuh kita. Nah, ketika dia bergerak itu yang gelitik-gelitik itu rasanya yang sangat gatal. Jadi pas dia siang hari dia biasanya tidak seaktif itu. Akhirnya kan tidak terlalu banyak pergerakan, jadi tidak terlalu terasa gatal. Pas malam hari itu mulai dia mungkin jogging, treadmill atau dia lari-lari di dalam tubuh kita menimbulkan sensasi gatal ya. Kemudian berkelompok ya, dia menyerangnya komunitas. Jadi perlu ditanyakan, perlu dilihat apakah ada yang lain yang mengenai penyakit yang sama. Karena kadang kalau kita lihat sendiri aja, apalagi kalau sudah digaruk-garuk ya, oh ini kayak kudis kropeng biasa bisa, nggak harus ke skabies. Tapi kalau kita tanyakan lagi, ada nggak yang kenanya? Oh teman saya ada dok, misalnya itu. Oh boleh dilihat, ditanyakan lagi, ternyata menyelang berkelompok ya. Kemudian karena juga kadang si aktivitas tungau ini ketika dia telurnya misalnya ya masuk ke tubuh kita tidak langsung menimbulkan gatal. Dia ada manifestasinya sekitar mungkin 3 sampai 1 minggu baru muncul gatal-gatalnya. Jadi tidak langsung ketika pindah dia bergerak. Jadi si tungau ini beda sama kutu yang di rambut ya. Kalau kutu di rambut itu loncat. Kalau dia bergerak berjalan tapi pasti. Jadi ketika dia berjalan itu menimbulkan rasa gatal. Nah, dia muncul gatalnya itu tidak langsung muncul saat itu juga. Jadi ada prosesnya. Berapa lama tuh biasanya dok? Bisa 3 sampai 5 hari baru muncul gejala gatal-gatalnya. Karena itu tadi si betinanya sudah mulai bertelur, sudah mulai beraktivitas. Seperti itu. Kemudian ada muncul terowongan. Nah, ini tempat-tempat predileksinya tadi udah dijelaskan dokter Sela ya, di tempat-tempat yang kulitnya lebih tipis.
itu tadi di sela-sela jari, biasa dilipatan-lipatan ya. Nah, maka dia khasnya dilipat-lipatan di bagian-bagian yang tipis. Itu yang membedakan dengan penyakit kulit lainnya ya. Lalu menemukan tungau. Nah, ini yang paling diagnostik atau gold standarnya sebenarnya. Kalau udah dapat tungau udah pasti yang lain tuh enggak. Udah pasti ini skabies ya. Tapi bagaimana cara menemukan tungaunya? Maka caranya adalah ini gejala-gejalanya ya. Jadi dia banyak ya. Nah, kayak yang pada anak-anak tadi di telapak tangan ya. Jadi kasihan sekali dia kegatalan, kadang perih jadinya ya. Ini di genital juga bisa. Kemudian ini udah ada nanah nih, skabies dengan infeksi sekunder. Nah, ketika sudah ada muncul nanah, muncul keropeng-keropeng, jadi kan ruam khasnya itu tidak terlihat lagi. Terowongannya agak sulit kita temukan. Makanya sering bisa diagnostik di sini ya. Nah dokter, mungkin kita biasanya nih, apalagi saya nih ya, mungkin di lingkungan saya itu mungkin ada pernah nih temen yang punya bentuk kudis itu bulat dok. Dia membesar semakin lama, semakin mungkin digaruk atau mungkin atau apapun, mungkin perkembangan kudisnya itu semakin besar. Itu kalau bulat bentuknya itu semacam kudis atau mungkin itu ada penyakit lagi, mungkin kayak apa kurap gitu atau mungkin apa yang lainnya gitu dok. Jadi kalau skabies sendiri dia biasanya kecil-kecil seperti ini ya, lalu ada terowongan. Nah, kalau dia bulat, nah bulat itu banyak, bisa jamur, bisa juga karena infeksi kulit. Kita bahas besok sebenarnya nih ya, psoriasis, penebalan kulit. Jadi macam-macam sebenarnya bulatnya itu. Harus dilihat dulu bentukannya selain bulat apa saja. Apakah pinggirnya itu aktif dan tengahnya yang tidak aktif atau ada disertai gejala-gejala lain. Jadi memang nggak bisa self diagnosis. Bisa, benar. Harus memang kita tanyakan kepada Ya, pakar. jadi kalau udah ada gatal-gatal merah-merah, kalau bisa langsung berobat biar tahu nih, jangan asal diobatin. Syukur-syukur memang sembuh ya. Kalau enggak kan jadinya harusnya sembuh dalam 1 minggu jadi 2 minggu, bahkan 1 bulan jadi gatal, udah itu kena infeksi sekunder yang lain, bahkan bisa demam kalau menyerang sistemiknya ya kan, yang harusnya sepele ya penyakit kulitnya jadinya runyam ya. Benar sekali. Kemudian, nah ini pemeriksaannya ya. Yang pertama itu menemukan tungau atau menemukan terowongan. Jadi bisa kalau tungau itu bisa kita skin scraping. Jadi dikerok kulitnya yang ada terowongan itu kita kerok. Kemudian kita lihat nih, oh di mikroskop ya nggak bisa lihat langsung ya. Kita lihat oh ini ada tungaunya ini ya. Ini fix nih kalau udah ada tungau fix dia skabies. Kemudian selain tungau bisa juga menemukan terowongan yang kayak dibilang dokter Sela tadi ya, ditetesin tinta biasanya. Tes tinta Burawi namanya atau Burawi ink. Nah ini nih yang warna ungu ini adalah jalur terowongannya ketika ditetesin. Jadi dia memang membentuk jalan atau jalur ya ketika ditetesin, itulah si terowongan itu. Jadi gold standarnya adalah penemuan tungau atau telur di bawah mikroskop atau juga gambar terowongan tadi ya. Tapi sebenarnya pemeriksaan penunjang ini dilakukan ketika samar tadi ya, sudah ada infeksi sekunder, lesinya sudah tidak khas lagi. Jadi kalau untuk dari sudah jelas lesinya, kemudian sudah nampak terowongannya, lalu predileksinya, lalu komunitasnya, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan tunjang, nggak masalah sebenarnya. Masalah ya, dok. Ini kalau lihat seperti ini ada terowongan jadi inget sama cacingan gitu dok. Nah, iya, hampir mirip ya. Tapi kalau cacingan itu jelas sekali bentuknya. Cacingan yang creeping eruption ya, yang kayak melingkar-lingkar itu jelas sekali bentuknya dan lebih besar. Kalau ini dia agak tipis-tipis gitu dan kadang tersamarkan dengan ruam-ruam atau bintil-bintilnya. Benar sekali. Nah, Dede makanya saya bilang di awal tadi sebenarnya skabies itu mirip-mirip nih sama penyakit kulit lainnya karena dia itu bisa menyerupai great imitator, bisa menyerupai banyak penyakit lain dengan keluhan gatal. Tapi tadi khasnya juga ada. Kalau yang mirip-miripnya ada prurigo, ada pediculosis, ada dermatitis, alergi aja bisa mirip-mirip kan karena dia bintil kecil-kecil. Ada kadang berisi air ya dok, kadang enggak. Kemudian kalau udah digaruk nih, udah jadi pioderma, nanti ada nanahnya ya. Jadi dia mirip-mirip, makanya jadi sebelum dia semakin parah atau sebelum terjadi infeksi sekunder, lebih baik segera diobati agar segera ketahuan bahwa ini skabies loh dan tidak menularkan dengan lingkungan sekitarnya.
Nah, penata laksanaannya jadi sebenarnya untuk prinsip utama dari skabies ini adalah memutus mata rantai. Pengobatan tentu bisa kita obati, tapi yang tadi kayak dibilang dokter Sela ya, jangan sampai muncul pimpong fenomena ya. Jadi memutus mata rantai penularannya adalah yang utama. Maka semua anggota keluarga atau seisi rumah yang kontak dengan penderita harus diperiksa. Dan bila menderita skabies harus diobati. Semuanya harus diobati ya bersamaan agar tidak balik lagi nanti karena udah yang satu sembuh akhirnya ketularan lagi. Sakit yang ini lagi, yang ini udah sembuh sakit lagi. Akhirnya bolak-balik seperti itu terus. Lalu semua baju dan alat tidur dicuci dengan air panas. Air panas. Iya. Nah, tapi nih Dok, kalau tadi sempat ada waktu panen gitu ya Dok. Artinya kan kita harus memutus mata rantai itu dari pondoknya atau mungkin dari asramanya. Nah, itu gimana nih? Mungkin cara dari dokter sendiri sebagai dokter nih kalau ada keluhan itu untuk memberikan edukasi ke satu asramanya. Itu kayak sepertinya sedikit sulit ya Dok ya, tapi tahan dulu nanti dijawab setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Dokter Kita.